Oke, khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Muhammad Syahrial Hifdi dengan NIM 047 angkatan 2023, jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Sudirman. Oke, di video ini kali ini saya akan menjelaskan mekanisme dari website yang saya buat. Mana website yang saya buat? Bentar. Ini. Jadi saya buat website untuk cek kriteria password yang kuat, yang sesuai. Kriteria itu ada seperti ini. Ada 6 kriteria. Oke, jadi pertama saya buat struktur HTML dulu tentunya. Struktur HTML-nya simpel saja. Saya cuma menggunakan kontainer yang membungkus dua elemen div di dalamnya. Jadi ini itu kontainer segini. Nah, itu dibungkus oleh kelas kontainer. Yang dimana kelas kontainer itu punya punya dua kelas lagi, yaitu kelas kiri yang saya isi gambar dan kelas kanan yang saya isi ini H1 table sama input passwordnya. Begitu, seperti ini strukturnya. Nah, ini kelas kontainer sampai sini, ini dan ini. Kemudian di dalamnya ada kelas kiri dan kelas kanan. Kelas kiri saya kasih image dan kelas kanan saya itu kayak tadi. Pertama saya kasih H1, kemudian saya kasih table. Tabelnya itu ada TR dengan jumlah 7 TR, 7 baris, dan ada 3 kolom. Tiap barisnya itu memiliki 3 kolom, dan di bawahnya itu setelah table ada ini lagi untuk membungkus ini input passwordnya. Nah, tapi kenapa bisa beda? Yang kontainer ini alurnya kiri kanan, tapi yang kelas kanannya itu justru dari atas ke bawah. Bikin password kan di sini, terus table di bawahnya, dan terakhir itu input password di sini. Sementara yang kontainer ini kiri kanan itu ada di kiri kanan, enggak atas bawah. Nah, ini dikarenakan layouting menggunakan CSS. Nah, jadi untuk kelas kontainer saya menggunakan display flag, sehingga urutannya itu berubah bukan dari atas ke bawah, tapi dari kiri ke kanan. Seandainya display flagsnya ini saya hapus atau saya komentari begini, maka gambar ini akan ada di atas, dan ini saya bilangnya ini yang kanan itu main menunya aja ya. Main menunya ini akan ada di bawahnya. Kita refresh dan seperti ini. Kita balikkan lagi, balik seperti semula. Oke, itu untuk CSS-nya. Kemudian untuk mekanisme pengecekan passwordnya saya menggunakan JavaScript, menggunakan regular expression. Jadi jika salah satu kriteria di tabel ini terpenuhi, maka kolom ceknya ini akan berubah menjadi centang, dari silang menjadi centang, dan tulisan kriteria itu bakal tercoret. Misal kriteria pertama itu jumlah karakter 8 sampai 20. Saya masukkan angka 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tercoret karena sudah terpenuhi. Kemudian kriteria kedua ada huruf kecil, saya masukin. Oke, tercoret. Ada huruf besar, saya masukin. Ada simbol, saya masukin. Nah, tidak boleh ada spasi, karena saya tidak ada spasi dari tadi, maka langsung benar. Kalau saya tambah spasi, bakal kehapus coretannya, dan ceknya centang bakal berubah jadi silang begini. Oke, begitu. Dan kemudian saya menggunakan fitur ini ya, hide and show password. Jadi kalau ini diklik akan kelihatan passwordnya. Kalau diklik lagi gitu. Oke, langsung saja kita ke mekanisme regexnya. Alright, then kita ke JavaScript. Pertama, saya menyimpan password, elemen password itu ke dalam variabel bernama password juga, biar gampang. Jadi untuk di input passwordnya saya kasih ID name. Saya kasih ID password dan name ID password.
sehingga bisa terhubung di JavaScript di sini. Dokumen.getElementById by ID password itu maksudnya dokumen ambilkan elemen yang memiliki ID password. Nah, di sini yang memiliki ID password apa? Oh, ternyata input type. Maka input type masuk ke sini, input type password. Kemudian kategori. Dokumen.querySelectorAll trtd. Wah, apa nih? .2 nth stripchild 2. Maksudnya itu dokumen tolong ambil semua elemen yang selektornya itu kayak gini, trtd nthcl 2. Jadi yang password itu cuma ngambil satu doang, yang ini semuanya. Nah, trtd nthcl 2 itu elemen mana aja? Elemen yang ini nih. Maksudnya itu tr, kita masuk ke tr dulu, set. Nah, tulis td, set. Nah, ini kepilih semuanya nih, td ini. Tapi kita spesifikin nthcl anak kedua berarti kan ini anak pertama, ini anak kedua. Nah, jadi td yang anak kedua dari tr itu ambil semuanya. Ini diambil semuanya nih. Cair. Oke, itu cara pengambilan elemennya. Kemudian regexnya. Nah, pertama saya bikin variabel satu-satu dulu. Misal yang mudah jelasin aja lah ya, yang ini yang kecil. Jadi ini itu positive look ahead. Positive look ahead itu here. Nah, ini matches any string that is followed by a specific string n. Terus titiknya itu mana ya? Find a single character except null or terminator. Jadi kalau misalkan, nah jadi yang ketik aja deh, titik. Jadi kalau misalkan ada satu aja karakter dari A sampai Z, misalkan C, B kayak gitu, maka itu kondisi ini terpenuhi. Positif look ahead-nya itu ya ini kayak gini. Jadi itu buat ngecek kalau stringnya itu yang kita inputkan itu sesuai dengan ini, itu bakal kondisi terpenuhi. Ini A sampai Z huruf kecil. Kemudian ini yang huruf besarnya saya tulis dengan kapital, A sampai Z artinya itu kapital. Kemudian ini itu cocokkan string yang diinputkan dengan ini, dengan digit. Ini tuh bentuk lain dari 0 sampai 9. Minimal itu 2, maksimalnya bebas. Nah, ini matches any string that contains a sequence of x to y n as apa nih gak bacanya, n kutip s. Ini deh, matches any string that contains a sequence of at least x n kutip s. Jadi setidaknya ada x, karena x-nya di sini itu 2, jadi setidaknya itu 2 paling kecil itu. Kemudian ini. Nah, kalau ini itu simbol ini itu artinya negasi. Jadi slash w ini artinya itu alfanumerik dari A sampai Z besar kecil dan dari 0 sampai 9. Nah, karena ini ada negasinya, itu artinya yang bukan alfanumerik. Nah, ya. Nah, find any character not between the bracket, yang enggak ada di bracket itu. Yang di bracketnya itu apa? Find a word character ini. Sama ini spasi. Jadi intinya itu gak boleh ada spasi dan gak boleh ada numerik. Terus apa dong? Ya berarti simbol-simbol itu, tanda tanya, tanda seru, hashtag. Nah, itu di sini. Itu artinya ini buat ngecek kalau ada simbol maka kondisi terpenuhi. Kemudian ini untuk ngecek spasi. Jadi nah, ini ada negasi ya. Jadi kalau ini tuh gak boleh ada spasi dari awal sampai akhir. Jadi kalau ini itu ada di awal awal kalimat, itu maksudnya itu kita tuh ngetes dari awal sampai dari akhir itu gak boleh ada spasi.
Nah ini matches any string with n at the beginning of it. Jadi ini ngecek dari awal. Kemudian ini matches any string with n at the end of it. Jadi dari awal sampai dari akhir gak boleh ada spasi. Aku nggak terlalu jago bahasa Inggris ya, maaf. Jadi mungkin translate-nya agak acak-acakan. Oke den, begitu jadi intinya. Kemudian semua ini aku masukin ke array. Jadi biar gak usah kayak gini. Jadi biar bisa menggunakan perulangan. Terus kemudian, nah ini lumayan gampang semua dijelasinnya. Password.add_event_listener input function, maksudnya itu password add event listener. Ketika password ini dikasih eventnya itu apa? Input. Jadi maksudnya ketika password ini diberi input, nah ini kan belum diberi input, kemudian saya klik, nah terus saya ketikkan, nah ini udah diberi input kayak gini. Ketika passwordnya diberi input kayak gini, maka jalankan fungsi ini, categories.forEach i, maksudnya itu setiap elemen yang ada di array kategoris itu dicek satu-satu perulangannya, jadi jumlah dulu. Jadi kategoris indeks ke i-nya itu 0. Maksudnya itu kategoris pertama di sini. .test password.value, maksudnya itu jika password.value, password yang udah kita inputin itu memenuhi kategori pertama itu apa? Jumlahnya itu harus ini 8 sampai 20 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, udah ada 8 angka, maka jalankan fungsi benar. Kalau tidak, jalankan fungsi salah. Nah, ini kan udah terpenuhi kan 8 karakter, maka fungsi benar dijalankan. Kalau misalkan tidak terpenuhi, fungsi salah dijalankan. Loh, fungsi benar itu apa? Nah, ini fungsi benar. Ini fungsi buatan sendiri ya. Jadi ketika fungsi benar itu dijalankan ketika kondisi dari kategori atau regexnya itu terpenuhi. Jadi add.classlist.add benar maksudnya kita menambahkan kelas benar kepada kategori itu kriteria tadi. Terus next element sibling.text content centang, jadi elemen setelahnya itu dicentang. Nah, nya itu kan yang ini nih. Nah, itu nya di sini. Previous sibling itu ini. Next element sibling itu ini. Itu benar. Kalau salah ya ini. Kelas benarnya di remove, next element sibling teks dari elemen siblingnya itu diubah jadi silang kayak gini. Alright, begitu. Nah, kelas benar itu kelas ini. Jadi di indeks HTML itu ini gak ada kelasnya, gak ada satupun elemen yang pakai kelas. Itu ditambahin jika kondisi regex terus penuhi. Nah, ini kelas benarnya. Ya, kita bisa ubah di sini, misalkan colornya itu kan awalnya green ya, misalkan pengen jadi blue, ubah saja jadi blue, akan jadi blue seperti ini. Itu suka-suka kita. Misalkan kita pengen di bold, pakai EV bolder, sip. Jadi bakal ngebold tuh. Alright, oke, sekian mungkin tugas remedial saya. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas dan banyak belibet. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.